kita sampaikan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang P2P Kabupaten Kota Seprovinsi Riau, yang kita hormati Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Kabupaten Kota Seprovinsi Riau, kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Puskesmas Seprovinsi Riau beserta PJ Imunisasi, serta Bidan Desa Seprovinsi Riau dan juga perwakilan UNICEF untuk wilayah Riau, Bapak Ibu Firmansyah yang juga sudah sama-sama hadir di tempat. Baik Bapak dan Ibu, sehubungan dengan pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia di tahun 2026 ini, maka kita akan diadakanlah nanti sepekan mengajar imunisasi atau penari pada tanggal 6 sampai dengan 12 April 2026. Oleh karena itu, pada hari ini akan kita sama-sama laksanakan mengenai rapat teknis persiapan kegiatan tersebut. Untuk itu, di pembuka acara ini, marilah kita persilahkan Ibu Kasih kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Ibu Patriciata, untuk menyampaikan pembukaan dan sekaligus arahan mengenai rapat teknis persiapan kegiatan tersebut. Pada Ibu, waktu dan layar di. Baik, terima kasih Bu Nada atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota beserta PJ Imunisasi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas seprovinsi Riau dan PJ Imunisasi serta Bidan Desa yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Pak Iman, perwakilan UNICEF Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dari rumah sakit swasta dan dari perwakilan dari perusahaan yang bisa mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan persiapan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita hadiahkan salat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa mengikuti atau menghadiri undangan yang kami berikan dalam rangka persiapan untuk Pekan Imunisasi Dunia tahun 2026. Pekan Imunisasi Dunia yang diperingati setiap tahunnya, acara puncak yaitu nanti tanggal 24 sampai 30 April, ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Jadi melalui momentum ini kita diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program imunisasi khususnya dalam meningkatkan cakupan imunisasi lengkap pada seluruh kelompok sasaran. Kegiatan persiapan yang akan kita lakukan hari ini itu nanti awalnya akan kami jelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka PID dan rangkaian kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dalam menyemarakan PID tahun 2026. Nantinya di dalam koordinasi ini kami berharap bisa terbangun sinergi yang kuat antar kelompok lintas sektor, kemudian tersusun perencanaan kegiatan yang matang, terutama di lini puskesmas, teridentifikasi peran masing-masing pihak secara jelas, serta adanya inovasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami banggakan, nantinya kami juga berharap pada kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai informasi yang akan kita sampaikan melalui media sosial, baik di tingkat puskesmas, kabupaten, dan medsos-medsos pribadi dari Nakes, kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi, serta mendorong masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak-anak mereka. Jadi, keberhasilan kegiatan PID dan imunisasi ini tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, media, kader, serta mitra lainnya. Oleh karena itu,
kolaborasi yang solid ini menjadi kunci utama keberhasilan kita bersama dalam rangka PID tahun 2026. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan komitmen Bapak Ibu semua. Semoga nantinya apa yang kita rencanakan hari ini itu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Provinsi Riau. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Patriciato yang telah memberikan kata sambutan pada rapat kita di siang ini. Baiklah, selanjutnya kita Suaranya memasuki kecil ada. Apakah Suaranya suaranya kecil. sudah terdengar? Kecil. Oh, ya, apakah sudah terdengar jelas suara saya, Bapak dan Ibu? Kecil, Bu Nada. Ya, izin Bapak dan Ibu, saya pinjam device rekan yang lain. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Baik, oke baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Patriciato yang telah memberikan kata sambutan pada pembukaan kita di Zoom meeting siang hari ini. Kemudian kita masuk ya Bapak dan Ibu untuk acara berikutnya. Acara inti kita yaitu koordinasi mengenai rapat teknis untuk kegiatan kita sepekan mengejar imunisasi. Mungkin untuk rapat teknis ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Patriciato selaku kasih dari Surfing sendiri. Dipersilakan Ibu waktu dan layar. Baik, mungkin baik, terima kasih Mbak Nada. Mungkin nantinya saya akan minta bantuan dari Parigo ya untuk melengkapi. Tapi pada awal ini saya akan menyampaikan sesuai dengan Juknis PID 2026 yang sudah kami share kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sudah di sudah disebarkan kepada teman-teman yang lain. Eh, Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kampar yang kemarin sudah melakukan inisiasi untuk pertemuan secara virtual persiapan pelaksanaan PID dan penari tahun 2026 ini. Saya izin share untuk buku panduan ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah jelas ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Ibu? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita lihat di layar monitor. Ini mungkin saya tidak pakai slide karena semua Bapak Ibu sudah pegang masing-masing panduan ya. Jadi kita bisa sama-sama lihat bahwa pada tahun 2026 ini tema PID kita adalah ini adalah lengkapi imunisasi sepanjang usia, ya Bapak Ibu. Tetapi subtemanya ada 4. Untuk Provinsi Riau itu kami mengambil subtema nomor 1, informasi tepat, imunisasi lengkap, lindungi masa depan. Karena apa? Pada tahun 2026 ini, dalam memperingati PID, kami melibatkan seluruh lintas sektor untuk memberikan informasi yang tepat tentang imunisasi agar masyarakat punya kesadaran penuh untuk melengkapi imunisasi anak-anaknya sepanjang usia gitu ya. Oke, ini tujuan PID nanti Bapak Ibu lihat sendiri di buku panduan. Oke ya, ini adalah pesan kuncinya. Jadi imunisasi lengkap, perlindungan seumur hidup, boleh ada 10 pesan kunci. Kemudian sasaran dari PID ini Bapak Ibu, lintas program ya. Kalau kita lintas program di provinsi dan kabupaten kota, kemudian juga PKK bisa kita libatkan, nakes di Fasiankes pemerintah dan swasta. Nanti Bu Nada mohon setelah saya dan Pak Rigo memberikan materi, tolong diabsen kembali perusahaan-perusahaan yang kemarin ikut pertemuan di BPSDM agar kita bisa minta keterlibatan perusahaan untuk pelaksanaan penari di tanggal 16 sampai 12 di kabupaten kota. Kemudian kita bisa melibatkan institusi pendidikan dan organisasi profesi,
tokoh agama dan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dunia usaha, ya, ini termasuk yang perusahaan-perusahaan tadi, kader kesehatan, orang tua, wali, dan keluarga. Jadi memang pesan dari kementerian bahwa pada Pekan Imunisasi Dunia ini tahun 2026 itu perlu dilakukan penggerakan semua sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dan manfaat imunisasi rutin lengkap dalam memberikan perlindungan terhadap PD3I dan mencegah kejadian luar biasa pada masa yang akan datang. Jadi nanti akan kami jelaskan, ini Bapak Ibu adalah rangkaian kegiatan PID di pusat, ya, publikasi PID. Jadi Bapak Ibu di kabupaten kota dan puskesmas juga silakan share tentang kegiatan-kegiatan PID yang Bapak Ibu akan lakukan gitu ya, baik di media sosial punya puskesmas dan punya dinkes gitu, baik di IG, TikTok ataupun yang lain ataupun Facebook. Jadi mohon diinformasikan bekerja sama dengan Promkes yang ada di kabupaten kota dan puskesmas. Kemudian untuk ini, aduh, sebentar. Sebentar ada kesalahan. Baik, untuk kita nantinya akan ada webinar. Kalau untuk dari pusat ini ada webinar, Bapak Ibu silakan nanti diikuti dari tanggal 8 sampai 23. Jadi masing-masing webinar itu ada temanya. Kemudian ada temu media jurnalis. Bapak Ibu, ini kegiatan yang di nomor 5. Pusat akan melakukan penilaian dan penetapan penerimaan penghargaan Menteri Kesehatan. Pada tanggal 1 April nanti akan ditetapkan penerima penghargaan kabupaten kota dengan capaian terbaik. Ini yang menilai itu dari Kementerian Kesehatan dilihat dari berbagai indikator, nanti akan kita jelaskan. Kemudian puskesmas dengan penginputan ASIK dan SPILI terbaik. Ini juga dinilai oleh pusat pada tanggal 1 April. Kemudian ada penetapan pemenang penari yang akan dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 ini berdasarkan capaian yang dientrikan ke ASIK. Jadi tidak ada capaian secara manual yang dihitung pada saat penari, ya. Nanti kriterianya juga akan kita jelaskan. Kemudian ada penetapan penerima penghargaan Pasienkes swasta. Kebetulan direncanakan kemarin itu akan diikuti oleh Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Ini mungkin Kak Ayu dari Kota Pekanbaru apakah hadir? Atau Bu Silvi hadir? Atau Andung? Hadir, Bu. Iya, ini kemarin sudah disampaikan draft untuk profil juga sudah dikirim ke Kak Ayu. Jadi mungkin nanti info ke kami sudah sampai sejauh mana pembuatan profil yang nantinya akan kita masukkan ke dalam link profil itu paling lambat tanggal 6 karena akan dinilai pada tanggal 7 dan 8. Oke, nanti infokan saja ke kami ya Bu Sil apa yang misalnya bisa kami bantu untuk pembuatan profil karena yang kita kirim itu hanya profil dan capaian-capaiannya. Kemudian untuk praktek bidan mandiri memang belum ada usulan dari kabupaten kota gitu ya. Untuk perusahaan swasta, perusahaan peduli imunisasi ini sudah dilakukan persiapan di PT Tunggal Perkasa Plantation di Kabupaten Inhu. Kemarin juga draftnya sudah kami kirimkan. Silakan Dr. Vika dan teman-teman dari PJ Imunisasi dan Pak Said untuk saling bekerja sama melengkapi profil draft profil yang sudah kami share kemarin gitu. Bapak Ibu, kemudian kegiatan selanjutnya adalah sepekan mengejar imunisasi atau penari gitu ya pada tanggal 6 sampai 12 April. Ini yang akan kita lakukan persiapan. Apa saja yang akan kita lakukan? Bapak Ibu, kami nanti akan membagikan link ya. Tolong disampaikan kepada kami, tolong di chat di link itu tempat-tempat mana saja yang akan menjadi posko pelayanan imunisasi pada saat kita melaksanakan sepekan mengejar imunisasi atau penari
pada tanggal 6 sampai 12 April. Boleh di puskesmas, boleh di kantor balai penyuluh KB, atau boleh di perusahaan. Karena kalau di perusahaan sifatnya kemarin diharapkan untuk perusahaan-perusahaan yang kemarin ikut acara di BPSDM. Bapak Ibu silahkan di list tempatnya dan pelaksanaannya ya per kabupaten kota. Ya Bapak Ibu, kami tunggu hari ini list tempat pelayanan sepekan mengejar imunisasi. Oke, kemudian Bapak Ibu silahkan pada saat penari dilibatkan lintas sektor. Jadi mulai sekarang, siapa yang coret-coret ya? Mohon disiapkan lintas sektor mana yang akan terlibat dalam pelaksanaan sepekan mengejar imunisasi. Ditentukan juga siapa nantinya yang akan mengentrikan hasil pelayanan imunisasi. Untuk Bu Silvi dan teman-teman dari Kabupaten Kampar kan sedang melaksanakan CUC. Nanti ada indikator yang bisa dimasukkan ke dalam hasil capaian untuk penari ini yang khusus untuk MR ya di imunisasi kejarnya. Dan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ini, silahkan melayani sebanyak-banyaknya, silahkan dilapor sebanyak-banyaknya, nantinya pusat akan melihat di aplikasi ASIK berapa capaian yang sudah Bapak Ibu lakukan di tanggal 6 sampai 12 April ini. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kompetisi penggiat media sosial. Untuk Provinsi Riau juga nantinya ada kompetisi ini yang akan diikuti oleh perguruan tinggi kesehatan, kemudian Promkes dari Puskesmas, dan Promkes dari Kabupaten Kota, serta forum genre yang di bawah BKKBN gitu. Materi atau tema yang akan dilombakan untuk di tingkat provinsi itu video pengalaman orang tua dalam mengimunisasi anaknya, video pengalaman anak yang mendapatkan imunisasi bias, serta kompetisi video tantangan tari dengan jingle imunisasi. Karena kami pengen nih Bapak Ibu dari Puskesmas, Kabupaten Kota, dan mahasiswa ini biasanya lebih kreatif gitu ya. Jadi kami pengen adanya jingle imunisasi khusus untuk Riau gitu. Jadi mungkin jingle imunisasi yang musiknya mungkin musik Melayu gitu ya. Jadi kita harapkan dari PID ini nantinya akan ada inovasi-inovasi terbaru untuk program imunisasi. Selanjutnya nanti acara puncak kegiatan PID itu tanggal 2 Mei. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kriteria penerimaan penghargaan ya. Kabupaten kota dengan cakupan imunisasi rutin terbaik itu di kriterianya adalah mencapai target semua indikator imunisasi rutin tahun 2025 ya, baik IBL, MR1, IBL, antigen baru, HPV, bias, TD2+, ya. Ini harus masuk semuanya. Jadi harus tercapai targetnya. Yang kedua, kabupaten kota yang 100% puskesmasnya melapor capaian imunisasi rutin secara ASIK. Ya. Kemudian yang ketiga, mencapai salah satu indikator, target indikator imunisasi rutin triwulan 1 tahun 2026 berdasarkan aplikasi ASIK. Jadi, salah satu indikatornya itu dari indikator yang ini ya. Ada imunisasi bayi lengkap, imunisasi baduta lengkap, antigen baru, kemudian TD2+, serta bias. Biasnya dilihat dari HPV dan bias. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ini ada kabupaten kota dengan kinerja surveilan AFP dan diskandar campak rubella terbaik. Ya, ini adanya di surveilan PD3I. Oke, ini ada kriterianya. Nanti akan kita sampaikan juga ke teman-teman yang pemegang program PD3I. Jadi salah satunya itu spesimennya lengkap, tidak ada KU 60 yang pending gitu. Ini teman-teman di kabupaten kadang-kadang ada yang dibutuhkan KU 60 tetapi tidak dikirimkan. Jadi KU 60-nya pending ya. Kemudian SARS-nya juga terisi dan terlaksana. Artinya surveilan rumah sakitnya juga aktif gitu ya. Jadi ini yang memang harus dinilai untuk PD3I. Kemudian Bapak Ibu, ada kabupaten kota dengan cakupan status imunisasi T2+ terbaik. Ya, memang targetnya 65%. Kriterianya kabupaten kota dengan cakupan status imunisasi T2+ tertinggi tahun 2025
dan triwulan 1 tahun 2026. Data triwulan 1 tahun 2025 berdasarkan capaian pada dashboard ASIC per 1 April 2026. Jadi hari ini terakhir pengentrian untuk triwulan 1 yang dinilai. Kemudian Bapak Ibu ada kabupaten kota dengan pelaksanaan imunisasi terbaik atau antigen baru terbaik. Ini adalah kriterianya. Jadi kabupaten kota yang mencapai target imunisasi antigen baru PCV2 atau rotavirus 3 100% di tahun 2025. Dan kabupaten kota yang memiliki kesenjangan selisih terkecil antara PCV1 dengan PCV2 atau rotavirus dengan rotavirus 1 dengan rotavirus 3. Nih, Bapak Ibu yang akan kita ikuti ini terutama dari Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Awal Bro Sudirman, Pasienkes swasta dengan layanan imunisasi program terbanyak. Jadi kriterianya memang harus ada MOU dengan Puskesmas dan Dinkes, kemarin sudah ada, memiliki ruangan dan lain-lain, ini yang nantinya akan harus dilengkapi di profil. Jadi profilnya itu harus dilengkapi dengan foto-foto. Kemarin sudah disampaikan ke Bu Ayu dari Dinkes Kota Pekanbaru. Nih, untuk perusahaan swasta, Pak Said, teman-teman dari Info dan Ibu Dr. Vika dari PT Tunggal Perkasa, untuk perusahaan swasta dengan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan imunisasi program, ini kami ajukan karena PT Tunggal Perkasa kemarin mendapatkan penghargaan dari Provinsi Riau. Ya, jadi kriteria penilaian ini semuanya harus ada di profil yang draftnya kemarin sudah kami kirimkan. Untuk TPMB kita skip karena tidak ada kabupaten kota yang ingin mengirimkan. Bapak Ibu, ini adalah puskesmas, ada juga lomba puskesmas penginputan ASIC terbaik, ya. Jadi ini nanti dinilai oleh Kemenkes. Yang bisa kita ajukan penilaiannya itu perusahaan swasta dan Pasienkes swasta. Kalau yang lain itu memang dinilai langsung oleh Kemenkes berdasarkan data yang sudah ada, gitu ya. Juga ada penilaian puskesmas dengan kepatuhan penginputan SMILE terbaik. Ini Bapak Ibu yang akan sama-sama kita lakukan ya. Penghargaan sepekan mengejar imunisasi. Kalau tahun lalu itu puskesmasnya yang dianugerahi, tapi tahun ini itu kabupaten kotanya yang akan diberi penghargaan seandainya menang dalam atau memberikan pelayanan terbanyak dalam sepekan mengejar imunisasi ini. Jadi kriterianya adalah yang pertama itu sasaran bayi dan balita. Ini betul-betul sama-sama kita pahami peningkatan persentase imunisasi kejar yang dihitung berdasarkan jumlah layanan imunisasi kejar dibagi dengan sasaran balita di tahun berjalan, artinya tahun 2026 dikali 100. Ini yang nantinya akan dinilai, ya. Kemudian ada sasaran imunisasi MR. Persentase anak yang mendapatkan imunisasi kejar MR1 dan 2 yang dihitung berdasarkan jumlah layanan imunisasi kejar MR1 dan 2 dibagi dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi MR1, MR2 tahun 2025 dikali 100. Jadi Bapak Ibu sebenarnya harus punya data anak-anak yang belum mendapatkan MR1 dan MR2 di tahun 2025 dan akan dilakukan kejar MR di tahun 2026. Untuk sasaran wanita usia subur, kabupaten kota dengan jumlah screening status imunisasi tetanus dibagi dengan sasaran ibu hamil di tahun berjalan, artinya sasaran 2026 dikali 100. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat ya, sama-sama kita pahami ada peningkatan persentase imunisasi kejar untuk sasaran bayi dan balita dan presentasi anak yang mendapatkan imunisasi kejar MR1 dan 2 untuk sasaran imunisasi MR dan screening status imunisasi tetanus untuk sasaran wanita usia subur. Ya, ini yang sama-sama akan kita lakukan pelayanannya dan langsung dientrikan. Jadi Bapak Ibu pada saat turun ke lapangan melaksanakan pelayanan penari ini harus sudah punya satu orang, begitu selesai pelayanan harus entry ke ASIC. Jangan lagi tunggu karena semua puskesmas itu akan melakukan pengentrian, jadi takutnya aplikasinya sedikit lambat dibanding kalau tidak ada penari gitu. Ya Bapak Ibu,
Jadi mohon sama-sama kita pahami. Mungkin kalau yang untuk kegiatan dari kementerian sampai sini, nanti akan kami share untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Sebentar ya, downloadnya. Bu masih mute, Bu. Bapak Ibu, ini adalah rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam rangka PID tahun 2026. Nantinya akan ada penyebarluasan informasi tentang imunisasi itu di media sosial Dinas Kesehatan Provinsi. Kami akan memberikan tema-tema yang berbeda atau judul-judul yang berbeda. Bapak Ibu bisa lihat bahwa tanggal 2 nanti ada informasi tentang PID, tanggal 4 ada informasi tentang penari, tanggal 6 tentang cegah penyakit berbahaya sejak dini dengan imunisasi, tanggal 8 stop penyakit menular dengan imunisasi, tanggal 10 imunisasi melindungi diri dari campak, polio, dan difteri, tanggal 12 imunisasi itu keren, bukan menakutkan. Ini nantinya kami akan bekerja sama dengan promosi Promkes ya, bidang seksi Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian nantinya pada tanggal 3 sampai 14 April akan ada kompetisi penggiat media sosial. Jadi besok kami akan melakukan Zoom dengan Perguruan Tinggi Kesehatan, kemudian Promkes Kabupaten Kota, Promkes Puskesmas, dan Generasi Berencana Wilayah Indonesia, artinya di Provinsi Riau. Nantinya di sini akan disampaikan kriteria-kriteria untuk pembuatan video dan jingle imunisasi. Nantinya pada tanggal 6 sampai 12 sama-sama kita akan melaksanakan penari sepekan mengejar imunisasi. Mohon teman-teman nanti list ya, link yang akan kami bagikan di mana pusat pelaksanaan imunisasi. Karena kita sudah bekerja sama dengan BKKBN yang nantinya teman-teman dari penyuluh keluarga berencana yang ada di kecamatan itu akan membantu menyebarluaskan informasi pelaksanaan penari di media sosialnya penyuluh KB dan juga ke masyarakat gitu ya. Jadi mohon diberikan list kepada kami di mana tempatnya, kemudian tanggalnya berapa, sehingga kita sama-sama bisa meminta bantuan kepada BKKBN untuk juga menyebarluaskan informasi agar sampai ke masyarakat. Kemudian pada tanggal 7 April nantinya Bapak Ibu akan ada wawancara di RRI dalam rangka PID, lengkapi imunisasi sepanjang usia. Ini narasumbernya adalah Kadiskes Provinsi Riau dan perwakilan dari INAI Provinsi Riau. Kemudian nanti pada tanggal 9 April Bapak Ibu Provinsi mohon siapa ya ini ya yang hidup, tolong dimatikan mikrofonnya ya. Bapak Ibu izin kami menyampaikan nanti pada tanggal 9 April Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan melakukan webinar dengan judul Informasi Tepat, Imunisasi Lengkap, Lindungi Masa Depan. Di sini kami akan melakukan webinar dengan peserta perangkat desa seprovinsi Riau dan perangkat kelurahan, kemudian juga penyuluh KB. Ya, ini mungkin salah, jadi pesertanya penyuluh KB, bukan di perangkat desa ya, tapi penyuluh KB dan perangkat desa. Jadi mungkin kapasitasnya akan dinaikkan menjadi 5.000, karena perangkat desa aja tadi informasi dari PMD, tadi kami sudah audiensi dengan PMD, itu sekitar 1.500,
penyuluh KB 202 dan tim pendamping keluarga itu sekitar 1000-an. Jadi akan kita upgrade lagi menjadi sekitar 5.000 peserta webinar, ataupun nanti seandainya 1000 kita akan linkkan ke YouTube, live YouTube dari BKKBN. Tadi kami juga sudah audiensi ke BKKBN. Narsumnya Bapak Ibu, ini akan ada Profesor Maineni Sitoresmi dari Fakultas uh, KMK UGM, kedokteran ya, dan apa ya ini kedokteran kalau nggak salah ya dari UGM. Kemudian Kepala BKKBN nanti akan menyampaikan informasi bagaimana peranan penyuluh KB dalam program imunisasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bekerja sama dengan penyuluh KB. Kemudian juga ada narasumber dari Kepala PMD dan Disduk Capil. Di sini akan disampaikan bagaimana peran desa dalam program imunisasi. Artinya bagaimana caranya memanfaatkan anggaran yang ada di desa untuk membantu program imunisasi Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada praktik baik dari Kepala Desa Kepaujaya Siak Hulu Kabupaten Kampar yang akan menyampaikan memberi praktik baik bagaimana program imunisasi dapat dibantu dengan anggaran-anggaran yang ada di desanya masing-masing. Baik, kemudian Bapak Ibu dapat kami sampaikan, semoga ini tidak berganti jadwal, tanggal 15 sampai 17 April ini akan ada workshop gitu ya, di provinsi, itu yang dibiayai oleh UNICEF. Kita akan mengundang lintas sektor, berarti baik dari PMD, dari Bapeda, dari Disduk Capil, dari BKKBN atau Pemberdayaan Perempuan dan Daladu KB-nya, kemudian dari ada beberapa lintas sektor yang diundang, itu satu kabupaten 10 orang perwakilannya ya, termasuk imunisasi, itu akan melakukan pertemuan di Hotel Winstar pada tanggal 15 sampai 17 April. Yang nantinya di sini akan juga diberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah ikut dan menjadi pemenang dalam kompetisi penggiat media sosial tadi. Itu adalah rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Provinsi Riau. Kemudian Bapak Ibu, kami juga share sebentar. Oke, Bapak Ibu mohon dibuat flyer ya, ini contoh. Bapak Ibu silakan modifikasi, inovasi. Ini adalah flyer penari sepekan mengejar imunisasi. Jadi begini, di sepanjang usia ya Bapak Ibu ya, kenapa kita tadi mengajak BKKBN juga ikut turut serta, PMD juga ikut turut serta, karena kalau kita hanya bekerja sendiri dalam keadaan seperti ini, rasanya cukup berat. Jadi kita mohon juga bantuan dari beberapa lintas sektor yang memang bisa kita gandeng untuk membantu kita dalam program imunisasi hingga bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu, silahkan dicontoh apa yang sudah kami lakukan, seperti koordinasi dengan PMD. Bapak Ibu kan PMD-nya itu ada beberapa anggaran di desa yang bisa dimanfaatkan. Nah, besok ini akan disampaikan oleh PMD Provinsi Riau kepada seluruh perangkat desa yang ikut di webinar. Kemudian Bapak Ibu, mohon dilibatkan penyuluh KB yang ada di kecamatan untuk membantu kita menginformasikan tentang program imunisasi dan bagaimana bisa menggerakkan masyarakat untuk membawa anaknya ya, supaya bisa diimunisasi sesuai dengan jadwalnya. Kita juga memanfaatkan tim pendamping keluarga ya Bapak Ibu yang bidan, yang ibu-ibu bidan di desa itu kan juga termasuk dalam anggota TPK-nya ya. Jadi mohon juga disampaikan kepada ibu-ibu yang Bapak Ibu kunjungin. Nah, ini yang TPK ini kan juga berfungsi untuk membagikan MBG yang B3 tadi, yang ibu hamil, ya, ibu menyusui, dan anak yang non PAUD. Pada saat membagikan MBG, tolong ditanya bagaimana status imunisasi anaknya, ya. Jadi ini betul-betul sekarang kita libatkan imunisasi di seluruh program yang ada di BKKBN.
Kami dapat informasikan juga bahwa untuk Provinsi Riau ini baru wacana ya, untuk Provinsi Riau kita memiliki mall vaksin yang ada di Jadal Melur gitu ya, dengan petugas itu, teman-teman dari Puskesmas Kota Pekanbaru gitu, itu yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan Sabtu. Tadi ada wacana dengan Kepala BKKBN Provinsi Riau Provinsi Riau, bagaimana nantinya kita akan berkolaborasi bahwa balai penyuluhan yang ada di kecamatan itu akan dijadikan mall vaksin yang operasionalnya sekali 1 minggu, yang seandainya Bapak Ibunya tidak sempat membawa ke posyandu karena satu hal dan lain hal atau ke puskesmas, bisa membawa anaknya untuk diimunisasi di balai penyuluhan KB yang ada di kecamatan. Siapa petugasnya? Petugasnya adalah teman-teman dari puskesmas, gitu ya. Nanti kita akan bekerja sama memformulasikan bagaimana teknis kegiatannya, gitu ya. Jadi di satu sisi untuk menggerakkan masyarakatnya, kita bisa minta tolong oleh penyuluh KB-nya. Untuk pelaksanaan imunisasinya, kita dari petugas yang akan melakukan, gitu. Dari BKKBN akan menyiapkan tempat dan penyuluh KB-nya akan menginformasikan kepada masyarakat serta melibatkan para tim TPK, para anggota TPK untuk menginformasikan kepada masyarakat agar membawa anaknya di mall vaksin atau di tempat lain untuk dilakukan imunisasi. Jadi mungkin seperti itu dulu gambarannya, nanti kita akan diskusi lagi teknisnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari kami, nanti saya mohon kepada Pak Rajuni Trigo untuk lebih menjelaskan bagaimana lomba kompetisi media penggiat media sosial mungkin secara sekilas karena besok itu akan dijelaskan secara terperinci kepada teman-teman yang akan mengikuti lomba ini. Kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti mohon disampaikan di ruang Zoom kali ini. Kemudian kami jangan lupa nanti akan dibagikan link, tolong diisi jadwal dan tempat pelaksanaan penari. Kemudian tolong setiap kabupaten kota, kecuali kabupaten kota ya, kota kecuali Pekanbaru ya, itu harus ada pelayanan imunisasi atau penari di perusahaan-perusahaan yang sudah mengikuti kegiatan di BPSDM atau perusahaan lain yang berkenan untuk membantu kegiatan imunisasi. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Patrisiato yang sudah merincikan ya bagaimana kemudian kegiatan ini akan sama-sama nanti kita laksanakan. Selanjutnya kita mintakan tambahan penjelasan dari Pak Dimitrigo untuk kegiatan perlombaannya. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Sehat, Bapak. wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan masih ada kue ya di rumah. Kalau tak ada, kalau tak ada dibawa ke kantor ya. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya ini acara kita ya, acara kita bersama. Jadi saya ingin tekankan bahwa Pekan Imunisasi Dunia ini adalah acara kita bersama. Ya. Jadi bukan acara Kemenkes ataupun acara Dinkes, ya, bukan acara Puskesmas, tetapi adalah hari ulang tahun kita bersama. Ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar kita bisa mempromosikan imunisasi. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, kita tidak bisa bekerja sendiri ya, hanya tenaga kesehatan, tapi kita juga harus melibatkan lintas sektor. Ya. Di salah satunya adalah penggiat media sosial. Nah, saat ini karena capaian kita masih rendah, ya, artinya kita memerlukan penggiat media sosial yang mempunyai daya ungkit, ya, yang daya ungkit tinggi. Makanya tadi disebutkan bahwa peserta untuk lomba terkait dengan kompetisi media sosial ini adalah selain dari kita ya, dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, juga dari genre ya, yang di bawah BKKBN atau generasi berencana BKKBN,
Kemudian juga kita melibatkan kampus atau perguruan tinggi swasta yang ada di Riau, perguruan tinggi kesehatan yang ada di Riau, ya, termasuk juga yang di INHU, yang di Ampar, ya. Juga kita akan melibatkan perguruan tinggi kesehatan swasta ataupun negeri yang ada di provinsi. Nah, sebenarnya ini materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan esok, tetapi tidak ada masalah ya kalau kita misalnya bisa memperdalam lagi materi ini, karena materi ini kita ambil dari punya pusat ya, jadi mungkin masih ada kata-kata Kemenkesnya, nanti kita akan perbaiki lagi dan ini akan kita suratkan ke teman-teman kabupaten kota. Nah, untuk pelaksanaan kompetensi video ini berbeda ya dengan kita buat video biasa ya. Biasa kita kan video yang kita lombakan seperti dulu kan adalah melaksanakan imunisasi seperti apa. Tetapi video yang pada kompetisi ini adalah video pengalaman orang tua dalam imunisasi anak. Nah, sesuai dengan tema kita lengkapi imunisasi sepanjang usia, maka subtemanya adalah informasi tepat, imunisasi lengkap, lindungi masa depan. Dan subtema yang kedua adalah cerdas informasi, sehat dengan imunisasi, lindungi keluarga, lengkapi imunisasi sejati. Ini sebenarnya ada 3 ya. Nih, syarat peserta. Jadi kita tidak membuka untuk umum, tapi kita hanya untuk petugas kesehatan yang di Puskesmas, bisa dari Promkes, bisa teman-teman dari imunisasi ya. Jadi terbuka untuk petugas kesehatan di Puskesmas. Kemudian Dinkes Kabupaten Kota, ya boleh Promkesnya, boleh yang lain ya, yang ada di kerja di Dinkes. Kemudian mahasiswa kesehatan di Provinsi Riau. Kemudian anggota Forum Genre se-Provinsi Riau yang ada di bawah BKKBN ya. Persyaratannya memiliki akun pribadi Instagram. Jadi Facebook kita delete ya. Jadi akunnya Instagram, akun pribadi Instagram. Kemudian akun tidak boleh dikunci atau privat selama jangka waktu penilaian hingga selesai. Jadi kita bisa membukanya ya sampai penilaian. Kemudian peserta hanya dapat mengirimkan 1 karya. Karya video bersifat original, belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun. Kemudian apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya pemenang bukan hasil karya asli peserta, maka status pemenang akan dibatalkan dan hadiah yang telah diterima wajib dikembalikan. Kemudian peserta tidak menggunakan karya aslinya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang syarat umum yang keenam adalah konten karya tidak melanggar hak cipta, tidak mengandung unsur sara ya, unsur politik, pornografi, dan tidak menampilkan produk merek dagang, produk komersial, rokok, jarum suntik, atau produk promosi lainnya. Kemudian peserta yang melakukan kecurangan atau tidak memenuhi persyaratan yang berlaku akan didiskualifikasi. Yang kedelapan, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kita mencari jurinya ini juri independen. Jadi kalau tidak dari Dinas Kesehatan, ya, tetapi kita minta juri yang independen dari pusat dengan dari provinsi juga mungkin dari komunitas-komunitas yang terkait dengan promosi kesehatan. Kemudian peserta memberikan persetujuan panitia untuk menggunakan konten yang didaftarkan dalam perlombaan ini sebagai materi promosi imunisasi Provinsi Riau yang bersifat non komersial. Konten tidak boleh dihapus ya, hingga kurun waktu 1 bulan sejak pengumuman pemenang. Kemudian peserta dikecualikan untuk pegawai Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang ke lomba ini murni adalah teman-teman di Puskesmas, Dinkes Kabupaten, mahasiswa kesehatan, dan forum genre. Jadi Dinkes nggak boleh ikut, Dinkes Provinsi nggak boleh ikut. Kemudian peserta wajib mengikuti dan melakukan mention akun resmi Instagram Dinkes Provinsi Riau. Jadi akun resminya Dinkes Pemprov Riau dengan Instagram Imunisasi Riau. Dan menandai 3 orang teman atau orang tua lainnya yang ikut serta dalam kompetisi ini. Ya, sertakan tagar ya PID 2026, lengkapi imunisasi segala usia, Genberry atau generasi berani imunisasi. Ini tagarnya. Ibu yang tahu tuh.
Kemudian ketentuan video ya. Pertama itu membuat video kreatif yang berisi sebagai berikut, yaitu testimoni orang tua atau pengasuh setelah anaknya mendapat imunisasi. Karena kita ketahui bahwa ya eh, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan informasi ya. Jadi makanya kita perlu testimoni dari orang tua atau pengasuhnya seperti apa anak telah mendapatkan imunisasi, kemudian memperlihatkan catatan status imunisasi anak ya seperti apa, misalnya dari buku KIA, kemudian ajakan atau pesan kunci ya kepada orang tua lainnya dan masyarakat luas mengenai pentingnya imunisasi. Misalnya ada kalimat jangan lupa cek status imunisasi, lengkapi segera. Jika video disampaikan dalam bahasa daerah, maka wajib sertakan terjemahan bahasa Indonesia. Video nanti diperbolehkan ya menggunakan jingle Ayo Imunisasi, nanti di-upload ya di link kami, nanti akan kami siapkan. Durasi videonya minimal 60 detik ya, dan maksimal 90 detik. Jadi mungkin masih bisa kita buat melalui TikTok ataupun media pembuatan video ya. Kemudian peserta wajib mengunggah konten melalui akun pribadi di Instagram aja. Kemudian penentuan pemenang berdasarkan mekanisme pembuatan penilaian tanpa membedakan platform media sosial yang digunakan. Kemudian pastikan ya akun dalam keadaan publik dan fitur like, comment, and share tidak disembunyikan. Jadi bisa publik yang melihat mengkasih komen, like atau share ya. Jadi penilaiannya untuk kreativitas penilaiannya 40%, kemudian eksekusi dan kualitas video 30%, kemudian inspiratif 20%. Kreativitas itu adalah keunikan ide dan inovasi dalam penyajian video, kemudian interpretasi jingle Ayo Imunisasi yang menarik ya sesuai dengan tujuan kampanye, kemudian penggunaan editing transisi elemen tambahan yang memperkaya konten dan konten yang dibuat adalah hasil kreativitas. Untuk eksekusi dan kualitas video 30% ya penilaiannya, yaitu kualitas audio dan visual yang jelas dan keseluruhan daya tarik dan keterbacaan pesan dalam video, kemudian inspiratif dan 20% video mampu membangkitkan emosi positif seperti semangat, kebahagiaan atau empati. Kemudian pesan dalam video memberikan inspirasi dan motivasi pada penonton. Kemudian alur cerita atau konsep menyentuh dan mudah dipahami. Kemudian mampu menceritakan keterikatan emosi dengan audiens melalui visual, narasi, atau musik. Kesesuaian dengan tema 10%, yaitu video relevan dengan pesan imunisasi dan kesehatan. Jadi videonya terkait dengan imunisasi, ya, pada pengalaman video ya. Kemudian yang kategori kedua adalah video pengalaman anak mendapatkan imunisasi BIAS. Ya, BIAS kita ketahui bulan imunisasi anak sekolah. Jadi persyaratannya hampir sama ya, syarat umumnya sama. Ya, ketentuan videonya juga sama ya. Jadi yang ketentuan videonya, video ini menampilkan pengalaman nyata atau simulasi edukatif tentang imunisasi bias. Video harus mengandung pesan positif, edukatif, dan mendukung program imunisasi. Isi pesan video memuat minimal proses dan pengalaman anak saat imunisasi, kemudian pesan edukasi manfaat imunisasi. Kemudian wajib mencantumkan informasi bahwa imunisasi bias penting untuk perlindungan kesehatan anak. Jika menampilkan anak, maka wajib mendapat persetujuan orang tua wali, tidak menampilkan informasi pribadi sensitif, dan tidak memperlihatkan prosedur medis secara berlebihan atau tidak menimbulkan ketakutan. Ini persyaratan. Tadi ada nanti kita akan perbaiki lagi ya. Ini sama ya, jadi nanti dia akan men-tag ke 5 orang temannya. Penilaiannya hampir sama ya. Kreativitas, eksekusi kualitas video, inspiratif, dan kesesuaian dengan tema. Yang terakhir adalah kompetensi video tantangan
tari dengan jingle imunisasi, yaitu kita menggunakan lagu atau musik jingle imunisasi 2023. Nanti kita akan kasih linknya ya, seperti apa jingle imunisasi 2023. Kemudian persyaratannya hampir sama ya dengan yang lain. Jadi waktunya 1 menit sampai 3 menit. Ada tarian kreatif ya. Jadi kalau kesehatan biasanya kan sering itu senam apa ya? Mencuci tangan ya, jadi cuci tangan gitu ya, pakai sabun seperti apa, biasanya jingle-jinglenya kan seperti itu tariannya kan. Jadi kita coba di tahun ini membuat tarian atau jinglenya itu dengan imunisasi gitu ya. Kita akan perbaiki ini karena masih banyak kata-kata Kemenkesnya. Ya penilaiannya juga sama ya, kreativitas, eksekusi dan kualitas video, inspiratif, kesesuaian dengan tema, kemudian keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mungkin itu ya dari kami. Kalau misalnya ada saran ya, ada masukan terkait dengan lomba ini, karena tadi seperti saya sampaikan, acara PID ini adalah acara kita bersama. Tujuannya adalah bagaimana semua sektor itu bisa terlibat dalam kegiatan imunisasi. Jadi bagaimana semua sektor bisa terlibat imunisasi. Dan kita ketahui bahwa sekarang ini kan kita efisiensi anggaran, dengan anggaran terbatas, kita bagaimana kita bisa bekerja dengan seefektif mungkin dengan capaian yang sebaik-baiknya. Ya. Dan untuk pengumuman pemenang akan kita sampaikan pada pertemuan UNICEF ya, Dinkes bekerja sama UNICEF tanggal 15 sampai 17 April. Jadi waktunya sangat pendek. Tapi nanti kalau kita lihat, kalau misalnya minat teman-temannya sedikit, kita akan perpanjang waktunya. Tapi setidaknya kita dengan sosialisasi lebih awal ini, banyak teman-teman yang bisa hadir, yang ikut ya. Sama teman-teman di Dinkes Kabupaten, ayolah kita promosikan. Itu saja Bu Nada. Kalau teman-teman ada ingin bertanya ya terkait dengan kegiatan PID, ya dipersilakan. Kalau teman-teman dari Dinkes Kabupaten mau membuat acara PID ya, di kabupaten, mungkin ada apa, silakan ya. Kami dengan senang hati. Kemudian perlu diingat lagi ya, untuk penari itu waktunya adalah pendek juga ya, 6 sampai 12. Jadi teman-teman harus menginput data imunisasi secara bersama-sama. Ya mudah-mudahan lah, kita doa Riau dapat penari. Tapi saya sangat berharap sekali Pak Said ya dari Inhu dengan dari Pekanbaru ya mungkin bisa mengirimkan pemenang atau peserta yang ikut dalam lomba di tingkat nasional. Mudah-mudahan Riau dapat atau ya saya sampaikan kan bukan hanya kabupaten tapi provinsi Riau secara umum kita dapat penghargaan di PID 2020. Bersama kita bisa gitu ya. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Mudah-mudahan kalau menang kita pergi ke Jakarta ya. Kalau tak bisa sama mungkin foto aja bisa kita kirim. Mungkin gitu ya. Selanjutnya kalau Pak Iman ada masukan ya atau mau ngasih voucher hadiah untuk PID ini kami siap dengan tangan terbuka. Sekian dari kami. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rigo atas penjelasannya tadi ya mengenai bagaimana teknis perlombaan akan dilaksanakan. Mungkin akan lebih jelasnya nanti slide-nya akan di-share supaya lebih bisa disimak oleh masing-masing dari kita. Selanjutnya mungkin akan ada masukan dari Pak Iman mengenai Pekan Imunisasi Dunia, rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Silakan Pak Imam. Ya, Mbak Nada lagi azan. Ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Dewi sama Pak Rigo tadi sudah sangat cukup komprehensif informasinya, termasuk dengan
berbagai macam perlombaan. Hanya saja memang rencana kita memang akan ada workshop penguatan kolaborasi lintas sektor. Nah, ini nyambung dengan webinar-webinar tadi yang disampaikan Bu Dewi dengan menggandeng bukan hanya dari sisi kesehatan dalam hal ini Dinkes, namun juga ada DPMD, kemudian ada juga BKKBN juga yang akan memberikan semacam penguatan lagi untuk kolaborasi dari sisi DPMD dan juga BKKBN. Nah, untuk kegiatan workshop kita nanti yang kita agendakan tanggal 15 sampai 17, ini sedang saya upayakan sekali agar bisa di-approve sama Jakarta, karena memang saat ini sedang dilakukan, kalau tahun lalu kan sudah ada panorama itu sebagai mitra ketiganya. Sekarang sedang diperbarui channeling untuk bagaimana alokasi anggaran yang kita siapkan untuk kegiatan itu bisa terakomodir dan sampai dengan hari ini belum ketemu dengan pihak ketiga yang mana, apakah tetap akan panorama atau secara mekanisme lain akan digunakan dan dipakai dana untuk kegiatan di Riau. Sementara ini memang dari Jakarta sedang berproses untuk melihat mekanisme seperti apa yang akan dipakai untuk pertemuan workshop nanti, sehingga memang harapannya dari Provinsi Riau bukan hanya kuat secara teknis tapi kuat juga dari sisi kolaborasi lintas sektor. Artinya keterlibatan lintas sektor tidak hanya pada saat-saat tertentu, contoh pada saat intervensi Zero Dose tahun lalu yang melibatkan TPPKK, namun untuk kegiatan rutin semacam untuk indikator bayi baduta dan juga bias itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga Riau bisa minimal mencapai target nasional, kalaupun tidak betul-betul sampai mendekati dengan gap selisih yang tidak begitu besar antara capaian provinsi dengan capaian di nasional seperti itu. Dan mudah-mudahan semangat dari provinsi yang sudah begitu banyak membuat ide-ide perlombaan dan kegiatan untuk PID tahun ini diikuti pula oleh semangat yang sama dari teman-teman di kabupaten kota dan puskesmas, karena provinsi tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya dukungan dari teman-teman di kabupaten kota dan puskesmas. Begitupun dengan kabupaten, jika ada kegiatan yang ingin dilakukan dengan mengadopsi atau mungkin bahkan lebih baik dari provinsi, akan menjadi hal yang sangat positif untuk kita apresiasi. Mungkin itu saja Pak Rigo, mudah-mudahan banyak nanti yang terutama untuk video testimoni, karena hoax, kita berbicara hoax tentu harus di-counter dengan video-video edukasi yang sangat banyak, sehingga video-video hoax atau informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan bisa kita langsung counter dengan testimoni langsung dari orang yang mendapatkan langsung layanan imunisasi dan merasakan langsung terkait dengan manfaat maupun layanan imunisasi yang diberikan. Mungkin itu saja Mbak Nada, sukses selalu untuk Provinsi Riau yang sangat luar biasa yang di bawah komandonya Bu Dewi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak Iman sudah menggenahi tadi ya dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Rigo ataupun Bu Dewi sendiri. Baik, dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian oleh Bu Kasih kita dan PJ Imunisasi Dinkes Provinsi Riau? Barangkali ada yang belum jelas atau yang ingin dikonfirmasi, silahkan sebelum kita akhiri rapat teknis kita pada siang hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sudah membangkang dipindahin ke puskesmas baru. Salang Mandau. Salang Mandau di mana? Orang Ibu Dwi dan Desa ini coba ya. Iya. Baru masuk apakah dalam ingin bertanya Bu? Iya, Aci. Oke, ya sepertinya
terpencet open mic-nya. Silakan yang ingin bertanya Bapak dan Ibu mengenai teknis pelaksanaan kegiatan kita. Bu Ida Ramaita, open mic, ada yang ingin ditanyakan Bu? Oke. Bagaimana Pak Rigo? Tidak ada sepertinya yang ingin bertanya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya apa yang sudah disampaikan tadi. Pak, kalau kita di absen ya masing-masing ya. Yang dari Pak Bustami ada yang tanya Pak untuk apa kita nih acara kita atau Bu Linda Kampak. Sudah cukup lengkap Pak Rigo. Ya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya kita atur strategi bagaimana teman-teman bisa input bersama ya Pak Bustami ya. Ya, insya Allah Input Pak Rigo. bersama yang data yang sudah ada ya, baik yang teman-teman dapat dari imunisasi rutin itu bisa kita input bersama-sama di tanggal berapa? Tanggal 6 sampai 12. 6 sampai 12 ya. Sampai 12. Jadi nanti kalau bisa teman-teman di kabupaten mensurati Puskesmas ya. Ya, jadi atau mensurati kepala Puskesmas agar kita bisa input bersama. Kalau misalnya ada tempat yang dekat itu bisa bersama-sama itu ya. Apakah di aula Dinkes atau apa. Jadi kalau helpdesk kita siap gitu ya untuk kendala nanti helpdesk kita siap. Izin Pak Rigo yang Ya. ada yang acara yang terakhir tadi itu Pak Rigo yang diundang dari kabupaten kota berapa orang itu Pak Rigo? Oh yang acara Pak Iman ya? Yang pertemuan di hotel itu dengan lintas sektor? Kalau ya. 10 orang. Berdasarkan 10 orang Pak itu ya? Rigo. Iya, 10 orang itu sudah per kabupaten. termasuk. Ya, per kabupaten itu 10 sudah termasuk Dinas Pendidikan, kemudian PMD dan Disduk Capil, BKKBN-nya, Bapeda, Dinas Kesehatan, nanti ada rinciannya yang akan diikut sertakan itu 10 orang per kabupaten kota. Kasih Bu kasih. Ya, jadi nanti kita buat acara besar Pak di Hotel Winstar. Ramai itu kan. Masing-masing kabupaten tuh ada 6, ada 10 itu lumayan juga ya. Mana si Mila? Ya bocor. Kemudian nanti Pak, teman-teman ya, kalau kena acara kita ini juga ada penyerahan penghargaan ya. Jadi kita minta partisipasi semuanya ya. Dan teman-teman ada di Puskesmas ya untuk bisa ikut berpartisipasi di Dinkes, kemudian kampus-kampus kesehatan yang ada. Nanti untuk Universitas Pahlawan nanti Pak undangannya saya lihat Pak Bustami aja Pak Bustami ya. Untuk menyampaikan undangan. Ya, Pak Bustami. Baik Pak Rigo, siap. Ya. Ini lagi proses nih undangannya nih Pak. Oke, dari Kampar, dari Rohul gimana Bu Neni? Untuk PID gimana? Salah saya di acara Pak Iman dari Rohul juga ada nyampaikan materi ya. Bu Neni atau Bu Rahma? Oh, Bu Neni lagi sibuk vaksin jemaah haji. Bu Rahma? Ada Bu Rahma? Neni? Kalau dari Sia? Eko? Dari Sia gimana untuk PID nih? Untuk lomba bisa ikut enggak? Ya ini banyak nih kreatornya. Ya. Ajak juga Kasmila, Kasmilan hadir ya? Ada PKS. Kalau kalau bisa ikut lomba ya Kak, ajak yang lain teman-teman ya. Sebagai apa kita? Acara kita nih ulang tahun bersama kita nih semuanya. Ya Eko ya nanti tolong diingatkan Kak, Kesmas lain nanti untuk video ya, terutama yang teman-teman Promkes ikut partisipasi lah gitu ya. Di Sia ada ini perguruan tinggi kesehatan. Sudah tutup atau masih ada? Ya.
Dari Pekanbaru, Bu Silvi, gimana Bu Silvi? Untuk PID ini. Nggak bisa. Siap, Pak Rigo, siap. Ya, Kami monitor. ya. Jadi kita minta bantuannya ya Bu Silvi ya. Yang untuk Vaskes swasta itu Bu Silvi gimana prosesnya? Yang Vaskes swasta yang akan kita ajukan ke pusat ya. Itu ya Bu Dewi ya. Iya, yang kemarin sudah diskusi, jadi yang dikirimkan itu Rumah Sakit Awal Bro Sudirman yang MOU-nya dengan Puskesmas Harapan Raya. Gimana Bu Silvi keberlanjutan profilnya? Ya, Bu. MOU-nya sudah ada deh, Bu. Iya, Untuk kemarin kan profil. draft profilnya kan sudah kami kirimkan. Sudah sampai mana perkembangannya Bu Silvi? Ya, Bu. On proses, Bu. Kalau udah Ya. siap nanti kami kabarin. Oke, baik. Jadi insya Allah nanti tanggal 5 kita bedah bersama ya Bu. Mungkin kita by Zoom aja. Atau kami nanti ikut sama-sama Ibu ke Rumah Sakit Awal Bros. Mana yang kurang kita perbaiki. Karena tanggal 6 kita sudah upload di link yang disiapkan oleh Kemenkes gitu. Terus izin Bu Silvi, besok kita pagi, mumpung sekalian, besok pagi kita melihat vaksinasi jamaah haji ya Bu ya, pagi. Siap. Ya. Siap. Monitornya. Oke.